Seorang ibu bernama Faiza Soraya, 42 tahun ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Medan. Yang mengejutkan, putri kandungnya sendiri yang masih berusia 12 tahun mengaku sebagai pelaku tunggal. Tapi, bagaimana mungkin seorang anak bisa melakukan ini sendirian, atau ada rahasia gelap yang disembunyikan keluarga? Siapa sebenarnya tangan di balik kematian tragis ini? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Namaku Budi. Pangkat terakhirku komisaris besar polisi. Selama puluhan tahun aku mengabdi sebagai penyidik, aku belajar satu hal yang tidak pernah diajarkan di akademi. Kejahatan tidak selalu berteriak, kadang ia justru berbisik dengan sangat tenang. Aku sudah lupa berapa banyak kasus pembunuhan yang kutangani. Wajah para korban bercampur menjadi satu diingatan, seperti potongan mimpi buruk yang menolak pergi. Namun ada satu perkara yang tetap utuh, jernih, dan menusuk setiap kali aku menutup mata. Kasus itu bermula pada sebuah pagi yang tampak biasa. Terlalu biasa, bahkan. Saat itu aku masih menjabat sebagai kepala tim penyidik kejahatan berat di wilayah ini. Usia tak lagi muda, rambut mulai memutih, tapi naluri belum tumpul. Aku percaya, insting seorang penyidik tidak lahir dari buku hukum, melainkan dari rasa gelisah yang muncul tanpa alasan jelas. Telepon dari ruang kendali masuk ketika aku baru saja menyeduh kopi. Laporan singkat, datar, tanpa emosi. Seorang perempuan ditemukan meninggal di rumahnya. Nama korban, Faiza Soraya. Status, ibu rumah tangga. Lokasi, rumah pribadi, perumahan tenang, tanpa catatan kriminal sebelumnya. Aku tidak tahu saat itu, bahwa laporan singkat itu akan menyeretku ke dalam pusaran kebohongan keluarga, pengakuan palsu, dan luka batin seorang anak yang dipaksa memikul dosa orang dewasa. Ketika mobil dinas berhenti di depan rumah Faiza, hal pertama yang kurasakan bukanlah keterkejutan, melainkan keanehan. Rumah itu terlalu rapi, terlalu bersih, terlalu tenang untuk ukuran sebuah tempat kejadian perkara pembunuhan. Tidak ada kerumunan warga, tidak ada teriakan histeris. Hanya garis polisi yang membentang, dan beberapa petugas berdiri dengan wajah datar. Aku melangkah masuk, menghirup udara yang dingin dan berbau cairan pembersih. Bau yang seharusnya tidak mendominasi sebuah rumah yang baru saja kehilangan nyawa penghuninya. Sebagai penyidik, aku selalu percaya bahwa rumah korban akan berbicara, jika kita mau mendengarkan. Dan rumah ini, entah mengapa, seolah menahan napas. Jasad Faiza Soraya terbaring di ruang tengah. Posisi tubuhnya lurus, nyaris terlalu rapi. Tidak ada barang berserakan. Tidak ada tanda perlawanan yang mencolok. Luka di tubuhnya tertutup pakaian rumah yang sederhana. Aku berdiri lama di sana, memandangi sosok perempuan yang wajahnya membeku dalam ekspresi yang sulit kuterjemahkan. Bukan ketakutan. Bukan kemarahan. Lebih mirip keheranan. Pengalaman mengajarkanku satu hal. Korban pembunuhan hampir selalu sempat menyadari bahwa hidupnya akan direnggut. Dan kesadaran itu biasanya meninggalkan jejak. Namun di wajah Faiza, jejak itu terasa, tertahan. Seorang perwira muda mendekat dan melaporkan dengan suara pelan, seolah takut mengganggu kesunyian rumah itu. Pelaku sudah mengaku. Aku mengangkat kepala. Pelaku, katanya, adalah putri korban sendiri. Usianya 12 tahun. Aku menoleh perlahan. Ada banyak hal yang bisa membuat seorang penyidik terkejut, tapi pengakuan seorang anak seusia itu selalu menempati daftar teratas. Bukan karena mustahil, melainkan karena selalu ada sesuatu yang disembunyikan di baliknya. Anak itu duduk di sudut ruang, dipeluk oleh seorang kerabat. Wajahnya pucat, matanya kosong. Tidak menangis, tidak gemetar. Ia hanya diam. Aku mendekat, berjongkok agar sejajar dengan matanya. Dalam tugas, aku sudah sering berhadapan dengan anak-anak. Anak korban, anak saksi, bahkan anak pelaku. Dan satu hal yang pasti, anak tidak pandai menyembunyikan ketakutan yang mereka alami sendiri. Namun yang kulihat di mata anak itu bukan ketakutan karena membunuh.
Yang kulihat adalah ketakutan karena harus mengatakan sesuatu yang bukan miliknya. Ia mengulang pengakuannya dengan suara datar. Bahwa ia marah. Bahwa ia bertengkar dengan ibunya. Bahwa ia tidak sengaja melukai. Kata-katanya tersusun rapi. Terlalu rapi. Aku mencatat setiap jeda, setiap tarikan napas, setiap kalimat yang diulang dengan intonasi yang sama. Sebagai penyidik, aku tahu perbedaan antara ingatan dan hafalan. Tangannya kuperhatikan dengan saksama. Bersih. Tidak ada luka. Tidak ada goresan. Tidak ada bekas perlawanan. Seorang anak seusia itu, jika benar melakukan apa yang ia akui, seharusnya membawa jejak di tubuhnya. Namun tubuhnya adalah tubuh anak biasa yang baru saja bangun tidur. Aku berdiri, memandang sekeliling. Keluarga Faiza sudah berkumpul. Wajah-wajah berduka, namun terlalu terkontrol. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada penolakan. Tidak ada yang mencoba membela anak itu, atau justru menyangkal pengakuannya. Keheningan mereka bukanlah keheningan orang berduka. Itu adalah keheningan orang-orang yang sepakat pada satu cerita. Naluri di dadaku mulai berdenyut pelan. Naluri yang selama ini menyelamatkanku dari kesalahan fatal. Aku tahu, jika aku mengikuti arus, kasus ini bisa selesai dengan cepat. Berita akan mereda. Berkas akan ditutup. Semua orang akan merasa lega karena jawabannya sederhana. Seorang anak. Emosi. Tragedi keluarga. Namun kejahatan jarang sesederhana itu. Saat aku melangkah keluar rumah itu, aku menoleh sekali lagi ke ruang tengah. Ke jasad Faiza Soraya yang terbaring dalam kesunyian. Ada sesuatu yang tertinggal di sana. Sesuatu yang belum terucap. Dan saat itulah aku menyadari, tanpa bisa menjelaskan alasannya. Rumah ini tidak ingin kasus ini ditutup. Aku menarik napas panjang. Sebagai kombes budi, penyidik yang sudah terlalu lama berkawan dengan kebohongan, aku tahu satu hal dengan pasti. Pengakuan itu hanyalah permulaan. Dan kebenaran yang sesungguhnya akan menuntut lebih dari sekadar keberanian hukum. Aku selalu percaya bahwa waktu adalah sahabat terbaik penyidik. Bukan karena ia menyembuhkan, melainkan karena ia mengelupas kepalsuan sedikit demi sedikit. Namun pada kasus Faiza Soraya, waktu seakan dipaksa berlari. Semua orang ingin segera sampai pada kesimpulan. Semua orang ingin cepat selesai. Pagi setelah olah tempat kejadian perkara, ruang pemeriksaan sudah dipenuhi tekanan yang tidak tertulis. Media menunggu di luar. Atasan menanyakan perkembangan. Berkas diminta rapi. Kronologi diminta jelas. Dan di tengah semua itu, seorang anak duduk di kursi dingin, membawa beban yang terlalu berat untuk tubuh sekecil itu. Aku masuk ke ruang pemeriksaan tanpa suara. Lampu putih menyala teram, memantulkan bayangan wajah anak itu di meja logam. Ia menunduk. Tangannya terlipat rapi di pangkuan. Masih bersih. Masih tanpa luka. Aku memperkenalkan diri dengan suara tenang, bukan sebagai penyidik, tetapi sebagai orang dewasa yang ingin mendengar. Namaku Budi. Aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia mengangguk pelan. Lalu mulai berbicara. Kata-katanya mengalir seperti air yang mengikuti jalur yang sudah digali sebelumnya. Ia mengatakan bahwa pertengkaran terjadi di ruang tengah. Bahwa ibunya marah. Bahwa ia tersulut emosi. Bahwa semuanya berlangsung cepat. Tidak ada tersendat. Tidak ada kebingungan. Tidak ada kekacauan bahasa yang biasanya muncul dari ingatan traumatis. Aku menutup mata sejenak, mendengarkan bukan hanya kata-katanya, tetapi ritmenya. Setiap kalimat memiliki panjang yang hampir sama. Setiap jeda muncul di tempat yang sama. Bahkan nada suaranya pun nyaris tidak berubah. Itu bukan cara anak mengingat kejadian mengerikan. Itu cara seseorang mengulang cerita. Aku bertanya pelan tentang detail kecil. Jam. Cahaya, posisi tubuh. Ia menjawab semuanya dengan tepat, tetapi tidak pernah menambahkan apapun di luar pertanyaan. Seperti membaca naskah yang tidak boleh dilanggar satu kata pun. Pengalaman bertahun-tahun mengajarkanku satu hal penting. Ingatan manusia selalu berantakan. Bahkan saksi dewasa pun sering salah. Maka ketika sebuah cerita terdengar terlalu sempurna, disitulah letak cacatnya. Aku menghentikan pemeriksaan dan keluar ruangan. Di lorong, beberapa anggota keluarga Faizah menunggu.
Wajah mereka pucat, mata sembab, tetapi sikap mereka tegak. Tidak ada yang memohon. Tidak ada yang mempertanyakan prosedur. Tidak ada yang bertanya tentang kondisi anak itu. Seorang kerabat mendekat dan berkata lirih bahwa keluarga sudah ikhlas. Bahwa kejadian ini musibah. Bahwa anak itu memang harus bertanggung jawab. Kata-katanya terdengar dewasa. Terlalu dewasa. Aku menatapnya lama. Dalam diam, aku bertanya pada diriku sendiri. Orang tua mana yang akan menyerahkan anak 12 tahun pada jerat hukum tanpa satupun perlawanan batin? Aku kembali ke ruanganku dan membuka catatan awal. Foto-foto tempat kejadian perkara berderet di meja. Tidak ada tanda perkelahian hebat. Tidak ada benda yang hancur. Tidak ada bercak darah yang berpindah ke area lain. Jika benar terjadi pertengkaran sengit antara ibu dan anak, rumah itu seharusnya berbicara lebih keras. Namun rumah itu memilih diam. Seorang penyidik muda masuk dan melaporkan bahwa kasus ini bisa segera naik ke tahap penetapan status. Bukti pengakuan sudah cukup kuat, katanya. Aku mengangguk, tetapi dadaku terasa sesak. Aku tahu bagaimana sistem bekerja. Pengakuan, apalagi dari pelaku yang mengakui secara sukarela, adalah jalan pintas yang paling sering dipilih. Namun aku juga tahu, pengakuan adalah alat yang paling mudah dimanipulasi. Aku meminta hasil pemeriksaan medis awal. Belum lengkap, tetapi cukup untuk memberi gambaran. Luka pada tubuh Faizah menunjukkan arah dan tenaga yang konsisten, terfokus, dan tidak acak. Itu bukan pola serangan impulsif anak yang kehilangan kendali. Itu pola seseorang yang tahu apa yang ia lakukan. Aku kembali memikirkan tangan anak itu. Tidak ada luka. Tidak ada bekas gigitan. Tidak ada tanda kuku. Seorang ibu yang diserang oleh anaknya, dalam kondisi terdesak, pasti akan bereaksi. Naluri bertahan hidup tidak mengenal hubungan darah. Namun tubuh anak itu bersih, seperti tidak pernah bersentuhan dengan kekerasan. Menjelang sore, aku dipanggil untuk rapat singkat. Beberapa pihak menyarankan agar kasus ini tidak diperpanjang. Alasannya klasik, menjaga kondisi psikologis anak, menghormati duka keluarga, dan menghindari kegaduhan publik. Aku mendengarkan tanpa menyela. Lalu aku bertanya satu hal sederhana. Apakah kita sedang melindungi anak itu, atau justru mengorbankannya? Ruangan menjadi sunyi. Aku tahu pertanyaan itu tidak disukai. Karena ia memaksa semua orang melihat ke arah yang tidak nyaman. Bahwa mungkin ada orang dewasa yang bersembunyi di balik tubuh kecil itu. Bahwa mungkin pengakuan ini adalah tameng, bukan kebenaran. Malamnya, aku kembali melihat foto Faizah Soraya. Wajahnya masih menyimpan ekspresi heran itu. Seolah ia tidak percaya pada siapa yang menghabisinya. Aku menutup berkas perlahan. Sebagai penyidik, tugasku bukan menenangkan semua pihak. Tugasku adalah menemukan kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Dan semakin kupikirkan, semakin jelas bagiku satu hal. Pengakuan anak itu datang terlalu cepat, terlalu rapi, dan terlalu sempurna. Dalam dunia penyidikan, tidak ada yang lebih mencurigakan daripada jawaban yang membuat semua orang ingin segera pulang. Aku berdiri di depan jendela, memandang lampu kota yang mulai menyala. Kasus ini belum apa-apa. Namun aku bisa merasakannya di tulang-tulangku. Kebohongan telah ditanam rapi. Dan seseorang sangat berharap aku tidak menggali lebih dalam. Hari ketiga penyelidikan selalu menjadi titik di mana sebuah kasus mulai menunjukkan wajah aslinya. Emosi awal mereda. Kepanikan berganti kelelahan. Dan di celah itulah, detail-detail kecil yang sebelumnya terlewat mulai muncul ke permukaan. Pada kasus Faizah Soraya, hari ketiga justru menjadi hari di mana kecurigaanku berubah menjadi keyakinan. Pagi itu aku menerima berkas hasil pemeriksaan forensik awal. Aku membukanya perlahan, bukan karena ragu, melainkan karena sudah menduga bahwa apapun isi kertas-kertas itu akan memperumit segalanya. Dan benar saja, setiap baris laporan seakan menampar naluriku sendiri. Penyebab kematian Faizah adalah luka serius pada bagian tubuh vital, dilakukan dengan arah tekanan yang konsisten. Tidak ada tanda serangan acak. Tidak ada pola emosi meledak-ledak. Luka itu rapi, terfokus, terukur. Aku memejamkan mata sejenak, membayangkan tubuh seorang anak berusia 12 tahun mencoba menghasilkan tekanan seperti itu.
Membayangkan sudut serangan, jarak, dan kekuatan yang dibutuhkan. Bayangan itu tidak pernah utuh. Tubuh anak tidak bekerja seperti itu. Aku memanggil tim forensik dan meminta penjelasan ulang, bukan untuk menyangkal, tetapi untuk memastikan bahwa tidak ada interpretasi berlebihan. Jawaban mereka tegas namun tenang. Luka-luka tersebut tidak sesuai dengan profil pelaku anak. Setidaknya, bukan tanpa bantuan. Kata bantuan itu menggantung lama di pikiranku. Aku kembali memeriksa foto-foto detail tubuh korban. Ada pola memar yang menunjukkan korban sempat berada dalam posisi tertentu sebelum kehilangan nyawa. Ada tanda tekanan yang tidak searah dengan pengakuan anak. Dan yang paling mengusik, ada indikasi bahwa posisi jasad pernah diubah. Rumah itu kembali terbayang di benakku. Ruang tengah yang rapi, lantai yang terlalu bersih. Jika posisi jasad berubah, maka seseorang telah memiliki cukup waktu, cukup ketenangan, dan cukup kendali atas situasi. Aku memanggil anak itu sekali lagi. Kali ini tanpa keluarga di dekatnya. Hanya aku, seorang penyidik perempuan, dan ruangan yang sunyi. Aku tidak bertanya tentang pembunuhan. Aku bertanya tentang ibunya. Tentang kebiasaan Faiza. Tentang cara ia marah. Tentang suara langkah kakinya di pagi hari. Anak itu mulai tersendak. Matanya berkedip cepat. Tangannya mencengkeram ujung baju. Disitulah perbedaan muncul. Ketika berbicara tentang ibunya, kata-katanya tidak lagi rapi. Ia salah menyebut urutan. Ia lupa detail. Ia menangis tertahan. Itu adalah ingatan. Namun saat aku kembali menyinggung kejadian di hari kematian, ia kembali pada nada datar dan susunan kalimat yang sama persis seperti sebelumnya. Hafalan itu kembali mengambil alih. Aku berhenti bertanya. Karena aku sadar, semakin lama aku memaksanya, semakin dalam luka batin yang akan ia bawa. Dan aku tidak ingin menjadi penyidik yang merampas sisa kemanusiaan seorang anak. Aku keluar ruangan dan langsung menuju tempat kejadian perkara untuk kedua kalinya. Kali ini tanpa keramaian. Tanpa garis polisi yang mencolok. Aku ingin rumah itu berbicara lagi. Aku berdiri di ruang tengah dan membayangkan kronologi yang diakui anak itu. Pertengkaran. Dorongan. Amarah. Namun tidak ada ruang yang cukup untuk semua itu terjadi tanpa meninggalkan jejak. Dinding bersih. Meja tidak bergeser. Tidak ada bekas benturan. Sebaliknya, aku menemukan sesuatu yang lebih halus. Bekas tekanan ringan pada karpet. Jejak yang tidak tampak kecuali diperhatikan dengan teliti. Itu bukan jejak kaki anak kecil. Itu lebih lebar. Lebih berat. Aku mencatatnya tanpa suara. Sore harinya, aku menerima laporan tambahan. Salah satu petugas menemukan bahwa beberapa barang di rumah itu telah dibersihkan dengan cairan tertentu sebelum polisi tiba. Bukan pembersihan panik. Itu pembersihan sadar. Aku duduk lama di ruanganku, menatap dinding yang penuh papan catatan. Foto Faiza. Sketsa rumah. Hasil forensik. Dan satu foto kecil anak itu, duduk dengan mata kosong. Di titik ini, aku tidak lagi bertanya apakah anak itu pelaku. Aku bertanya siapa yang mengajarinya mengaku. Aku menyadari bahwa seseorang telah melakukan lebih dari sekadar pembunuhan. Seseorang telah merancang cerita, mengatur urutan, menyiapkan saksi, dan memilih tameng paling sempurna, seorang anak yang tidak akan pernah dicurigai berbohong. Malam itu aku pulang lebih larut dari biasanya. Di mobil, aku mematikan radio. Aku butuh keheningan. Kasus ini mulai masuk ke wilayah yang berbahaya. Bukan hanya secara hukum, tetapi secara moral. Jika aku salah melangkah, seorang anak akan tumbuh dengan label pembunuh. Namun jika aku benar, maka seseorang di luar sana masih bebas, bernafas lega karena telah berhasil menukar dosanya dengan masa depan anaknya sendiri. Aku mengingat kembali wajah Faiza Soraya. Ekspresi heran itu. Kini aku mulai mengerti. Ia tidak heran karena diserang. Ia heran karena diserang oleh orang yang ia kenal baik. Dan pada saat itulah aku tahu, dengan kepastian yang dingin dan berat. Kasus ini bukan tentang emosi sesaat. Ini tentang pengkhianatan yang direncanakan dengan rapi. Perjalananku baru saja memasuki fase yang tidak bisa lagi dihentikan. Setiap keluarga memiliki rahasia. Sebagian kecil, sebagian besar.
Ada yang terkubur oleh waktu, ada pula yang sengaja disimpan rapat karena jika terbuka, ia akan menghancurkan lebih dari sekadar nama baik. Dalam penyelidikan, aku belajar bahwa pembunuhan jarang lahir dari satu hari yang buruk. Ia tumbuh dari luka lama yang dibiarkan bernanah. Setelah temuan-temuan di tempat kejadian perkara, langkahku menjadi jelas. Aku harus masuk lebih dalam ke kehidupan Faiza Soraya. Bukan hanya hari kematiannya, melainkan tahun-tahun yang ia lalui sebelum itu. Aku memerintahkan tim untuk menyusun ulang silsilah keluarga Faiza. Bukan sekadar daftar nama, tetapi relasi, hubungan, konflik, hutang emosi yang tidak pernah lunas. Dan dari situlah satu nama mulai muncul berulang kali. Seorang saudara kandung Faiza. Bukan suami, bukan tetangga, bukan orang asing. Seseorang yang tumbuh bersamanya sejak kecil. Catatan administrasi menunjukkan adanya perselisihan keluarga yang sudah berlangsung lama. Masalah harta peninggalan orang tua. Perbedaan pandangan soal kepemilikan rumah lama. Sengketa yang secara hukum tampak selesai, tetapi secara batin belum pernah benar-benar berakhir. Aku membaca berkas itu sambil mengingat kembali wajah-wajah keluarga yang kutemui di rumah duka. Wajah yang terlihat berduka, tetapi terlalu terjaga. Wajah orang-orang yang terbiasa menyembunyikan perasaan. Aku memutuskan mengunjungi beberapa orang yang pernah dekat dengan Faiza. Tetangga lama, rekan pengajian, sahabat masa sekolah. Dan di sanalah potongan-potongan kecil mulai membentuk pola. Faiza dikenal sebagai perempuan yang pendiam, tetapi teguh. Ia jarang mengeluh, tetapi jika sudah berkata tidak, ia sulit digoyahkan. Beberapa orang menyebutkan bahwa belakangan ini Faiza sering terlihat gelisah. Seolah sedang menunggu sesuatu yang tidak pernah datang. Atau takut pada sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan. Salah satu tetangga lama menyebut nama saudaranya dengan suara setengah berbisik. Katanya, hubungan mereka tidak sebaik yang terlihat di luar. Mereka sering bertemu, sering tersenyum, tetapi ada jarak yang tidak pernah benar-benar tertutup. Aku mencatat semuanya. Dalam penyidikan, gosip bukan bukti, tetapi gosip sering menjadi pintu masuk ke kebenaran. Sore itu aku kembali ke rumah Faiza untuk ketiga kalinya. Kali ini aku memperhatikan hal-hal yang sebelumnya tidak kuanggap penting. Foto keluarga di dinding. Urutannya. Siapa yang berada di tengah. Siapa yang selalu di pinggir. Ada satu foto lama, agak pudar, yang memperlihatkan Faiza dan saudaranya berdiri berdampingan. Senyum mereka tidak sejajar. Faiza tersenyum kecil. Saudaranya tersenyum lebar. Terlalu lebar. Aku berdiri lama di depan foto itu. Dalam pengalaman panjangku, aku belajar membaca bahasa tubuh orang dari gambar diam. Dan foto itu bercerita tentang ketimpangan yang tidak pernah diucapkan. Aku kembali ke kantor dan membuka laporan keuangan keluarga. Ada pergerakan yang tidak besar, tetapi cukup mencurigakan. Beberapa transaksi kecil yang berulang. Tidak cukup untuk menuduh, tetapi cukup untuk menanyakan. Sementara itu, sikap keluarga terhadap anak Faiza semakin mengusikku. Mereka jarang membesuk, jarang bertanya. Seolah nasib anak itu telah mereka terima sebagai harga yang harus dibayar. Tidak ada kemarahan, tidak ada pembelaan, tidak ada kesedihan yang meledak. Aku pernah melihat orang tua menyangkal bukti paling kuat demi melindungi anaknya. Namun di sini, semua orang justru terlalu cepat menyerah. Aku memanggil kembali saudara Faiza untuk dimintai keterangan tambahan. Ia datang tepat waktu, berpakaian rapi, berbicara dengan nada sopan. Jawabannya tenang. Terlalu tenang. Ia mengatakan bahwa Faiza memang mudah emosi. Bahwa anak itu sering dimarahi. Bahwa tragedi ini tidak terelakkan. Kata-katanya terdengar seperti pembenaran, bukan kesedihan. Aku mengajukan pertanyaan ringan. Tentang kapan terakhir kali ia bertemu Faiza. Tentang apa yang mereka bicarakan. Ia menjawab dengan lancar. Namun ada satu momen kecil yang tidak bisa kusepelekan. Ketika kutanya apakah mereka sempat membahas masalah lama keluarga, matanya bergerak cepat ke kiri. Sebuah reaksi singkat, nyaris tak terlihat. Namun bagiku, itu sudah cukup. Aku menghentikan pemeriksaan dan membiarkannya pergi. Karena aku tahu, orang yang merasa aman tidak perlu bersikap terlalu sempurna.
Malam itu aku duduk sendiri di ruang kerja, menatap papan catatan yang kini semakin penuh. Di satu sisi, seorang anak yang memikul pengakuan. Di sisi lain, seorang dewasa dengan motif lama yang belum pernah benar-benar mati. Rumah Faizah kini terasa seperti sebuah panggung. Dan setiap orang yang keluar masuknya memainkan peran masing-masing. Namun selalu ada satu aktor yang berdiri paling dekat dengan lampu, berharap bayangannya tidak terlihat. Aku menuliskan satu kalimat di catatan pribadiku malam itu. Pembunuhan ini lahir dari masa lalu yang menolak dilupakan. Dan aku tahu, jika aku terus menggali, aku tidak hanya akan membuka rahasia Faizah, tetapi juga membuka luka yang selama ini ditutup rapat oleh keluarganya sendiri. Kasus ini belum mencapai puncaknya. Namun aroma kebenaran mulai terasa. Dan seperti biasa, baunya tidak pernah harum. Aku selalu meyakini bahwa kebenaran jarang datang dari satu sumber. Ia muncul dari pertemuan berbagai suara yang awalnya saling bertentangan, lalu perlahan membentuk garis yang sama. Pada kasus Faizah Soraya, suara itu akhirnya datang dari tempat yang tidak pernah diperhitungkan siapapun. Pagi itu aku menerima laporan dari seorang anggota lapangan yang sedang melakukan pendalaman lingkungan sekitar rumah korban. Nada suaranya berbeda. Tidak tergesa, tetapi jelas menahan kegelisahan. Ada seorang saksi yang ingin berbicara. Bukan keluarga. Bukan kerabat dekat. Seorang perempuan paruh baya, tetangga yang rumahnya berjarak 2 bangunan dari Faizah. Selama ini ia memilih diam karena takut diseret ke dalam urusan keluarga orang lain. Namun rasa bersalah, katanya, sudah terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Aku menemuinya di ruang pemeriksaan kecil. Wajahnya tegang. Tangannya gemetar memegang ujung tas kain. Ia tidak menatap langsung ke arahku ketika mulai berbicara. Ia mengatakan bahwa pada hari kematian Faizah, ia mendengar suara yang tidak biasa dari arah rumah korban. Bukan teriakan, bukan tangisan, melainkan suara benda berat yang bergeser. Ia mengira itu suara perabot dipindahkan. Ia tidak curiga. Rumah Faizah memang sering didatangi keluarga. Namun beberapa saat kemudian, ia melihat seseorang keluar dari rumah itu. Wajahnya ia kenal. Sangat kenal. Bukan anak Faizah. Bukan suaminya. Melainkan saudaranya. Aku meminta ia mengulang ceritanya. Ia mengulang dengan detail yang sama, tetapi kali ini suaranya lebih tegas. Orang itu keluar dengan langkah cepat. Tidak panik. Tidak tergesa. Seperti seseorang yang tahu apa yang sedang ia lakukan. Yang paling menggangguku bukan kehadiran orang itu, melainkan waktunya. Ia keluar sebelum laporan kematian dibuat. Sebelum polisi datang. Sebelum pengakuan anak itu muncul. Aku mencatat semuanya. Lalu aku bertanya satu hal sederhana, apakah ia melihat siapapun masuk setelah itu? Ia menggeleng. Yang ada hanyalah keheningan. Kesaksian itu menggeser seluruh arah penyelidikan. Jika benar seseorang keluar dari rumah sebelum kejadian dilaporkan, maka kronologi resmi telah runtuh. Dan pengakuan anak itu kehilangan pijakan paling mendasarnya. Aku memerintahkan pemeriksaan ulang waktu kematian. Selisihnya tidak besar, tetapi cukup untuk mengonfirmasi bahwa ada jendela waktu yang selama ini tidak pernah diperhitungkan. Sore harinya, aku mengumpulkan tim inti. Aku paparkan kesaksian baru itu tanpa emosi, tanpa tudingan. Reaksi mereka beragam. Ada yang terkejut. Ada yang ragu. Ada pula yang tampak tidak nyaman. Aku paham ketidaknyamanan itu. Karena kesaksian ini menuntut kita untuk melihat ke arah yang selama ini sengaja dihindari. Keluarga. Aku kembali memanggil saudara Faizah. Kali ini bukan sebagai klarifikasi ringan, melainkan pemeriksaan lanjutan. Ia datang dengan ekspresi yang masih sama. Tenang. Terkendali. Namun matanya kehilangan kilau percaya diri yang sebelumnya terlihat. Aku tidak langsung menyebut nama saksi. Aku bertanya tentang aktivitasnya di hari itu. Ia mengatakan bahwa ia berada di tempat lain. Jauh dari rumah Faizah. Alibinya terdengar masuk akal. Terlalu masuk akal. Aku lalu menyebutkan bahwa ada seseorang yang melihatnya keluar dari rumah Faizah sebelum polisi datang. Wajahnya tidak berubah banyak, tetapi bahunya menegang. Hanya sepersekian detik. Namun cukup bagiku. Ia membantah dengan senyum tipis.
menyebut saksi salah lihat, menyebut ingatan orang tua tidak dapat diandalkan. Kata-katanya halus, tidak defensif, justru terlalu terlatih. Aku mengakhiri pemeriksaan tanpa konfrontasi keras. Karena aku tahu, orang seperti ini akan lebih mudah tergelincir ketika merasa belum terpojok. Malam itu aku kembali ke rumah Faizah, sendirian. Aku berdiri di titik di mana jasad ditemukan. Aku mengukur jarak ke pintu, ke jendela, ke kamar. Dan aku menyadari satu hal penting. Jika seseorang dewasa berada di rumah itu lebih dulu, maka ia memiliki cukup waktu untuk mengubah posisi jasad, membersihkan jejak, dan menyusun cerita. Dan anak itu, dengan segala ketakutannya, hanya perlu diarahkan untuk mengisi bagian akhir dari skenario itu. Aku menutup mata, membayangkan anak itu duduk sendirian, dihadapkan pada orang dewasa yang ia percaya. Diancam, dibujuk, atau dipeluk sambil diberi kalimat-kalimat yang harus diingat. Tidak perlu kekerasan. Cukup otoritas dan rasa takut. Hatiku mengeras. Sebagai penyidik, aku dilatih untuk menjaga jarak emosional. Namun sebagai manusia, aku tidak bisa menutup mata pada ketidakadilan yang sedang terjadi. Seorang anak sedang dijadikan tameng. Dan masyarakat hampir saja menerimanya sebagai kebenaran. Aku menuliskan laporan perkembangan malam itu dengan kalimat yang sangat hati-hati. Karena aku tahu, sejak titik ini, kasus ini tidak lagi aman. Bukan bagi anak itu. Bukan bagi diriku. Kesaksian telah berubah arah. Dan ketika arah berubah, selalu ada pihak yang akan berusaha menariknya kembali dengan paksa. Aku menutup berkas dan menarik napas panjang. Besok, aku akan menghadapi tekanan yang lebih besar. Namun aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Karena kini aku yakin sepenuhnya, pembunuh Faizah Soraya bukanlah anak yang mengaku. Aku sudah cukup lama berada di institusi ini untuk memahami satu kebenaran pahit, tidak semua kebenaran ingin ditemukan. Ada saat-saat ketika sebuah kasus menjadi terlalu besar, terlalu sensitif, atau terlalu dekat dengan kepentingan orang-orang yang tidak suka disentuh hukum. Dan ketika itu terjadi, tekanan tidak datang dari luar, melainkan dari atas. Pagi itu aku dipanggil ke ruang rapat pimpinan. Undangan itu singkat. Tidak ada penjelasan. Tidak ada catatan agenda. Aku tahu, panggilan semacam itu jarang membawa kabar baik. Di dalam ruangan, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Beberapa pejabat duduk dengan wajah serius. Tidak ada basa-basi. Tidak ada pembukaan panjang. Langsung pada inti. Kasus Faizah Soraya, katanya, telah menjadi sorotan. Media mulai berspekulasi. Masyarakat resah. Ada kekhawatiran bahwa pengembangan penyelidikan akan memperpanjang luka keluarga dan berdampak pada stabilitas. Kata stabilitas selalu menjadi alasan yang paling aman. Dan paling berbahaya. Aku mendengarkan dengan tenang, meski dadaku mulai terasa sesak. Mereka menyarankan agar kasus ini difokuskan pada pengakuan yang sudah ada. Anak itu telah mengakui. Keluarga menerima. Proses hukum bisa berjalan tanpa kegaduhan tambahan. Aku bertanya, dengan suara yang kujaga tetap datar, apakah bukti forensik dan kesaksian baru sudah dipertimbangkan? Jawaban mereka tidak langsung. Ada jeda. Ada pandangan yang saling bertukar. Seseorang mengatakan bahwa bukti-bukti itu masih bersifat pendukung. Bahwa pengakuan tetap merupakan alat bukti utama. Aku mengangguk pelan. Lalu aku berkata, bahwa jika kita menutup kasus ini sekarang, maka kita bukan hanya menghukum seorang anak, tetapi membebaskan seorang pembunuh dewasa. Ruangan menjadi sunyi. Aku bisa merasakan ketegangan merambat dari satu kursi ke kursi lain. Kalimat itu tidak melanggar aturan, tetapi ia menampar nurani. Dan tidak semua orang nyaman ditampar oleh nuraninya sendiri. Seseorang mengingatkanku tentang posisiku. Tentang tanggung jawab jabatan. Tentang dampak keputusan terhadap karir dan institusi. Ancaman itu tidak diucapkan, tetapi maknanya jelas. Aku menatap mereka satu persatu. Wajah-wajah yang pernah kuanggap sebagai rekan seperjuangan kini terlihat seperti penjaga pintu yang ingin memastikan aku tidak melangkah terlalu jauh. Namun aku juga tahu, jika aku mundur sekarang, aku tidak akan pernah bisa berdamai dengan diriku sendiri. Aku meminta waktu. Bukan untuk mencari sensasi. Bukan untuk melawan.
melainkan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak akan menjadi penyesalan seumur hidup. Aku keluar dari ruang rapat dengan langkah berat. Lorong kantor terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap langkah seolah mengingatkanku bahwa sejak saat itu, aku tidak hanya berhadapan dengan pelaku kejahatan, tetapi juga dengan sistem yang ingin segalanya cepat selesai. Tekanan itu tidak berhenti di sana. Siang harinya, aku menerima telepon dari seseorang yang tidak biasa menghubungiku. Nada bicaranya ramah, tetapi maksudnya tajam. Ia menyarankan agar aku menjaga keseimbangan, agar tidak terlalu emosional, agar ingat bahwa anak itu sudah mengaku. Aku menutup telepon tanpa janji apapun. Sore hari, seorang anggota tim melapor bahwa ada permintaan untuk membatasi akses berkas. Alasan administratif. Aku tertawa kecil. Bukan karena lucu, tetapi karena semua ini terlalu rapi. Di tengah tekanan itu, aku memanggil anak Faizah sekali lagi. Kali ini dengan pendekatan yang berbeda. Aku tidak membawa berkas. Tidak membawa rekaman. Aku hanya duduk dan berbicara. Aku berkata bahwa ia tidak sendirian. Bahwa apapun yang terjadi, tugas kami adalah melindunginya. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, matanya berkaca-kaca. Ia tidak langsung mengaku apapun. Ia hanya berkata lirih bahwa ia takut. Takut jika ia berkata jujur, seseorang akan marah. Takut jika ia diam, ia akan disalahkan selamanya. Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada tekanan dari ruang rapat manapun. Aku keluar dari ruang pemeriksaan dengan tangan mengepal. Kini jelas bagiku, kasus ini telah memasuki wilayah yang paling berbahaya, ketika kebenaran mulai mengancam kenyamanan banyak orang. Malam itu aku duduk sendirian di ruang kerja, lampu redup, papan kasus di depanku seperti peta medan perang. Di satu sisi, sistem. Di sisi lain, seorang anak dan seorang korban yang tidak bisa lagi membela dirinya. Aku tahu, langkah berikutnya akan menentukan segalanya. Jika aku terus maju, aku akan berhadapan dengan tekanan yang lebih keras. Jika aku berhenti, aku akan menjadi bagian dari kebohongan itu sendiri. Aku menuliskan satu kalimat terakhir di buku catatanku malam itu. Ada saatnya seorang penyidik harus memilih antara karir dan kebenaran. Dan aku tahu, pilihanku sudah dibuat, bahkan sebelum aku menyadarinya. Setelah tekanan datang dari segala arah, ada satu hal yang justru menjadi semakin jelas bagiku, anak itu tidak pernah sendirian dalam pengakuannya. Ada bayangan orang dewasa yang berdiri tepat di belakang setiap kalimat yang ia ucapkan. Dan kini, tugasku adalah menarik bayangan itu ke bawah cahaya. Aku memulai langkah dengan sesuatu yang sering diabaikan dalam kasus semacam ini, pemeriksaan psikologis yang jujur. Bukan untuk mencari pembenaran hukum, melainkan untuk memahami kondisi batin seorang anak yang sedang terperangkap. Psikolog yang kutunjuk bukan orang sembarangan. Ia terbiasa menangani anak korban manipulasi dan kekerasan emosional. Aku memintanya satu hal saja, jangan menekan, jangan menggiring, dan jangan memaksa pengakuan baru. Hasilnya datang lebih cepat dari yang kuduga. Anak itu menunjukkan tanda tekanan berat. Bukan tekanan karena rasa bersalah telah membunuh, melainkan tekanan karena takut mengecewakan seseorang yang lebih berkuasa atas hidupnya. Ada figur dominan dalam pikirannya. Seseorang yang ia takuti, tetapi juga ia percayai. Psikolog itu menatapku lama sebelum berkata pelan, bahwa anak ini menginternalisasi rasa bersalah yang bukan miliknya. Ia menyimpan ketakutan yang terstruktur, seolah ia tahu persis apa yang akan terjadi jika ia menyimpang dari cerita yang sudah ditanamkan. Aku mengangguk tanpa suara. Itu menguatkan semua dugaanku. Langkah berikutnya jauh lebih berisiko. Aku meminta penelusuran komunikasi keluarga Faizah, khususnya interaksi antara anak itu dan saudaranya. Permintaan itu tidak mudah. Ada hambatan administratif. Ada keberatan. Namun akhirnya, dengan alasan perlindungan anak, akses itu terbuka. Yang kami temukan tidak spektakuler, tetapi cukup untuk mengguncang fondasi kebohongan. Ada komunikasi intens sebelum hari kematian. Pesan-pesan bernada menekan, meski dibungkus dengan kata sayang. Ada kalimat yang berulang, kamu harus kuat, ini demi keluarga, jangan bilang ke siapapun. Aku membaca setiap pesan itu dengan rahang mengeras. Tidak ada ancaman eksplisit.
Tidak ada paksaan terang-terangan. Namun manipulasi terbaik memang tidak pernah berteriak. Aku memanggil saudara Faizah untuk pemeriksaan lanjutan. Kali ini aku tidak lagi bersikap netral dingin. Aku tegas, langsung, dan terukur. Aku memaparkan hasil psikologis tanpa menyebutkan kesimpulan hukum. Aku menyebutkan pesan-pesan itu satu persatu. Ia mulai kehilangan keseimbangannya. Nada suaranya meninggi. Tangannya bergerak lebih sering. Ia mulai menyalahkan Faizah, menyalahkan anak itu, bahkan menyalahkan keadaan. Untuk pertama kalinya, topeng ketenangan itu retak. Aku tidak menuduh. Aku hanya bertanya, mengapa seorang anak harus diminta kuat jika ia tidak sedang memikul sesuatu yang berat? Ia terdiam lama. Keheningan itu lebih berbicara daripada 1000 kata. Aku menekan lebih dalam, dengan hati-hati. Aku menyebutkan kesaksian tetangga. Waktu keluar rumah. Posisi jasad yang berubah. Setiap fakta seperti menggerogoti pertahanannya. Akhirnya, dengan suara yang nyaris berbisik, ia mengatakan bahwa ia hanya ingin membantu. Bahwa Faizah sudah terlalu keras kepala. Bahwa pertengkaran itu tidak seharusnya berakhir seperti ini. Kalimat terakhirnya terpotong oleh napas yang memburu. Itu bukan pengakuan penuh. Namun itu adalah retakan pertama. Malam itu aku tidak langsung menuliskan laporan. Aku duduk lama di ruang kerja, memikirkan wajah anak itu. Wajah yang terlalu muda untuk memahami betapa besar dosa orang dewasa yang telah dibebankan kepadanya. Aku kembali menemuinya keesokan harinya. Kali ini dengan pendekatan yang lebih jujur dari sebelumnya. Aku berkata bahwa kami sudah tahu ada orang dewasa yang terlibat. Bahwa ia tidak harus melindungi siapapun lagi. Air mata itu akhirnya jatuh. Bukan tangis histeris. Melainkan tangis lega yang tertahan terlalu lama. Ia tidak langsung menceritakan semuanya. Ia hanya berkata bahwa ia disuruh diam. Disuruh mengaku. Disuruh mengingat cerita tertentu. Dan bahwa ia takut jika tidak menuruti, ia akan kehilangan satu-satunya keluarga yang tersisa. Aku memejamkan mata. Inilah harga dari kebohongan yang dibungkus dengan kata keluarga. Sebagai penyidik, aku tahu langkah berikutnya akan mengundang badai. Sebagai manusia, aku tahu aku tidak punya pilihan lain. Kasus ini telah mencapai titik di mana kebenaran tidak bisa lagi disembunyikan tanpa menghancurkan seorang anak sepenuhnya. Aku berdiri, menatap papan kasus, dan menandai satu nama dengan spidol merah. Bukan sebagai pelaku yang sudah terbukti, melainkan sebagai orang yang paling takut pada kebenaran. Dan ketakutan semacam itu, dalam pengalaman panjangku, hampir selalu berakar pada rasa bersalah. Aku sudah mengumpulkan semua potongan puzzle. Foto, pesan, catatan forensik, dan kesaksian. Semua membentuk pola yang jelas. Dan ketika semua potongan itu kuletakkan di papan kasus, aku melihat satu wajah yang selama ini tersembunyi di balik air mata, saudara Faizah Soraya. Hari itu, aku memutuskan untuk menghadapi langsung. Aku mengundang saudara Faizah ke ruang pemeriksaan, kali ini bukan sebagai formalitas, tetapi sebagai konfrontasi. Ekspresinya tetap tenang, matanya menatap lurus ke arahku, namun ada sesuatu yang berbeda. Ada ketegangan halus yang tak bisa disembunyikan. Aku mulai perlahan, menyusun pertanyaan berdasarkan semua fakta yang terkumpul. Tentang posisi jasad yang berubah. Tentang waktu kedatangannya di rumah Faizah. Tentang pesan-pesan yang dikirim ke anaknya. Setiap pertanyaan seperti menekan mur muram yang selama ini tersembunyi. Ia mencoba mengalihkan, menjawab dengan nada yang halus, tersusun rapi, seperti topeng yang sudah ia kenakan bertahun-tahun. Namun kesempurnaan topeng itu mulai retak. Seketika, ia menyebut Faizah terlalu keras kepala, terlalu dominan, terlalu menuntut. Dan perlahan, ia mulai mengakui, tanpa benar-benar mengaku, bahwa perselisihan lama telah membuatnya lelah. Aku menekan lebih jauh, dengan hati-hati. Aku menyebut pengakuan anak, bukti forensik, kesaksian tetangga, dan pesan yang dikirim. Setiap fakta aku paparkan tanpa emosi, hanya fakta. Satu demi satu. Matanya berkaca-kaca. Bahunya menegam. Ia mulai menyadari bahwa aku telah membaca pola yang selama ini ia kira tersembunyi. Dan akhirnya, dengan suara serak, ia mengaku ada keterlibatan. Bukan secara langsung,
bukan dengan tangan sendiri, tetapi melalui manipulasi terhadap anak untuk menutupi jejaknya. Motifnya? Dendam lama, kecemburuan terhadap hak waris, dan rasa tidak puas yang telah terpendam bertahun-tahun. Semua konflik yang terlihat selesai secara hukum, ternyata menyimpan bara yang cukup untuk membakar rumah tangga sendiri. Aku duduk sejenak, mengamati perubahan wajahnya. Dari topeng tenang menjadi manusia yang terbuka, walau terlambat. Dan aku menyadari satu hal pahit, kebenaran kadang muncul terlalu lambat, ketika luka sudah terjadi dan korban tidak bisa kembali. Selanjutnya, aku memanggil anak itu sekali lagi. Kali ini dengan pendekatan yang sangat hati-hati. Aku ingin memastikan ia merasa aman sebelum ia menceritakan semua yang ia ketahui. Air matanya mengalir tanpa henti. Ia bercerita tentang setiap ancaman, bujukan, dan kalimat yang dipaksakan untuk dihafal. Aku mencatat setiap kata, menyadari betapa dalam luka batin itu tertanam. Hari itu, aku menutup papan kasus, menatap semua bukti, semua pesan, semua foto. Semua menunjukkan satu kebenaran, anak itu hanya tameng, saudara korban adalah dalang di balik tragedi ini. Aku berdiri, menatap jendela ruang pemeriksaan. Di luar, kota tetap berjalan. Orang-orang tetap tersenyum. Dan aku sadar, meski kasus ini kini terpecahkan, luka yang ditinggalkannya tidak akan hilang begitu saja. Anak itu akan tumbuh dengan bayang-bayang masa lalu, dan keluarga lain akan menanggung rasa bersalah yang tidak pernah diucapkan. Aku menuliskan laporan lengkap malam itu. Semua fakta, semua pengakuan, semua bukti. Tanpa embel-embel. Tanpa opini. Hanya catatan murni seorang penyidik yang mengetahui bahwa kebenaran terkadang lebih rumit dan lebih kejam daripada yang terlihat. Saat aku mematikan lampu kantor dan berjalan pulang, satu pikiran terus berulang di kepalaku. Pengakuan seorang anak hanyalah bagian dari permainan yang lebih besar. Dan di balik permainan itu, ada wajah yang selama ini tersembunyi di balik air mata. Wajah asli dalang yang selama ini berharap tidak akan pernah terungkap. Aku menutup mata sejenak, membiarkan keheningan malam meresap. Kasus ini telah menunjukkan satu pelajaran pahit, bahwa dalam setiap keluarga, rahasia bisa menjadi senjata yang lebih mematikan daripada pisau apapun. Kebenaran telah diungkap, tetapi kasus Faiza Soraya belum berakhir. Aku belajar bahwa dalam penyidikan, mengungkap dalang hanyalah satu langkah. Langkah berikutnya jauh lebih rumit, mengembalikan keadilan tanpa menimbulkan korban baru. Pagi itu, aku kembali ke ruang pemeriksaan untuk meninjau anak itu. Tubuh kecilnya tampak lelah, matanya sembab akibat tangisan yang tidak berhenti semalaman. Aku duduk di depannya, mencoba menatapnya dengan lembut, bukan seperti penyidik, tetapi sebagai manusia yang mengerti rasa takut yang terlalu berat untuk dipikul seorang anak. Aku ingin kau tahu, kataku pelan, kebenaran yang kau ceritakan akan digunakan untuk melindungimu, bukan untuk menimpakan lebih banyak beban. Ia menatapku, dan untuk pertama kalinya, ada secercah kepercayaan di matanya. Aku mencatat setiap detail yang ia ceritakan, memastikan bahwa pengakuannya sesuai dengan fakta, dan tidak lagi ada tekanan untuk menutupi siapapun. Sementara itu, tekanan eksternal terus berdatangan. Media mulai membesar-besarkan kasus ini. Warga bertanya-tanya mengapa seorang anak terlibat. Beberapa pihak menuntut kecepatan, beberapa lainnya menuntut keadilan penuh. Aku menenangkan tim penyidik, memastikan semua bukti tercatat, semua saksi dicatat, dan setiap langkah tertulis dengan rapi agar proses hukum tidak bisa diputarbalikkan. Aku juga harus menghadapi keluarga yang tersisa. Mereka marah, kecewa, dan sekaligus lega karena kebenaran akhirnya muncul. Namun kemarahan itu tidak diarahkan pada dalang, melainkan pada anak yang selama ini dijadikan tameng. Aku memediasi dengan hati-hati, menekankan bahwa fokus harus pada kebenaran, bukan pada perasaan yang belum siap menerima kenyataan. Di sisi lain, saudara Faizah kini telah ditahan, menunggu proses hukum lebih lanjut. Ia tetap bersikap tenang, namun sorot matanya berbeda. Tidak ada lagi topeng kendali. Ada rasa takut, penyesalan, dan kesadaran bahwa segala upaya menutupi kebenaran kini gagal. Aku menghabiskan hari itu memeriksa setiap berkas, menyusun kronologi lengkap, dan memastikan bahwa pengakuan anak itu dilindungi. Ini bukan sekadar pekerjaan administratif,
Ini adalah perlindungan moral bagi seorang anak yang hampir kehilangan masa depannya karena kebohongan orang dewasa. Malamnya, aku menulis catatan panjang di buku pribadi. Aku menulis tentang bagaimana tekanan dari atas, manipulasi dari dalam keluarga, dan ketakutan seorang anak dapat saling bertaut, menciptakan tragedi yang seolah sempurna tetapi rapuh. Aku sadar bahwa kasus ini mengajarkanku satu hal, keadilan tidak selalu datang cepat. Ia sering tertunda karena manusia ingin menyembunyikan kenyataan yang tidak nyaman. Ketika aku pulang, aku menatap langit malam. Lampu kota berkelap-kelip, orang-orang tetap berjalan, seolah tidak ada tragedi yang terjadi di salah satu rumah biasa. Namun aku tahu, di dalam rumah itu, dan di hati seorang anak, dunia tidak akan pernah sama lagi. Aku juga tahu bahwa pekerjaan seorang penyidik tidak selesai ketika kebenaran muncul. Masih ada proses hukum yang panjang, masih ada trauma yang harus dipulihkan, dan masih ada hati manusia yang harus dijaga. Dan sebagai kombes budi, aku bertekad untuk memastikan bahwa meski dunia bergerak cepat, keadilan yang tertunda tidak berarti keadilan yang hilang. Malam itu, aku menutup mata, membiarkan rasa lega dan lelah bercampur. Kasus ini, meski pahit, telah menunjukkan satu hal jelas, bahwa kebenaran, meski terlambat, selalu menemukan jalannya. Namaku Budi, Kombes Budi. Selama puluhan tahun menjadi penyidik, aku belajar bahwa kebenaran adalah medan perang yang tidak terlihat oleh mata awam. Kasus Faiza Soraya adalah salah satu peperangan itu, penuh tipu daya, tekanan, dan emosi yang harus dijinakkan. Hari ini, aku menulis bab terakhir dari penyelidikan ini, namun juga bab terakhir tentang ketenangan yang bisa kurasakan setelah mengungkap kebenaran. Setelah saudara Faiza ditahan dan anak itu mendapatkan perlindungan hukum dan psikologis yang layak, rumah itu tetap diam. Namun keheningannya bukan lagi menahan rahasia, keheningan itu kini seperti napas lega yang tertahan lama. Anak itu mulai tersenyum lagi, meskipun matanya masih menyimpan trauma yang tidak mudah dihapus. Ia mulai bermain di halaman, mulai berbicara tanpa rasa takut, dan aku melihat secercah kehidupan baru yang perlahan kembali hadir. Aku mengunjungi rumah itu sekali lagi. Kali ini bukan sebagai penyidik yang mencari bukti, tetapi sebagai seorang manusia yang ingin menegaskan satu hal, bahwa rumah yang pernah menjadi saksi tragedi juga bisa menjadi tempat penyembuhan. Ruang tengah yang dulu terlalu sunyi, kini dipenuhi aroma segar dari bunga yang baru ditanam. Karpet lama sudah diganti. Foto keluarga yang dulu menampakkan senyum tertahan, kini diganti dengan bingkai baru, sebuah simbol harapan, meski pahit tetap ada di baliknya. Aku berbicara dengan ibu asuh sementara anak itu. Mereka bercerita tentang perkembangan si kecil, bagaimana ia mulai menulis jurnal harian, bagaimana ia belajar mengekspresikan emosi tanpa takut dihakimi. Aku tersenyum dalam hati. Itu adalah kemenangan kecil yang jauh lebih berharga daripada simpulan hukum atau berita yang akan beredar di media. Karena kemenangan itu adalah kemanusiaan yang kembali. Di kantor, aku menyelesaikan laporan akhir. Setiap detail, setiap bukti, setiap pengakuan dan kesaksian tertulis dengan cermat. Aku memastikan bahwa kronologi kejadian jelas, motif pelaku tercatat, dan perlindungan anak dijamin sepenuhnya. Namun aku juga menambahkan catatan pribadi, tentang tekanan yang datang dari atas, tentang manipulasi yang dilakukan orang dewasa, dan tentang keberanian seorang anak yang, meski dipaksa berbohong, tetap memberi petunjuk kecil tentang kebenaran. Pagi berikutnya, aku dipanggil oleh atasan. Ia tersenyum tipis dan berkata bahwa kasus ini akan menjadi contoh bagaimana polisi dapat menangani kasus keluarga kompleks dengan profesional. Media mulai tenang. Publik mulai melihat kasus ini sebagai tragedi sekaligus pelajaran. Namun aku tahu, yang terpenting bukan opini publik. Yang terpenting adalah keadilan yang berhasil ditegakkan dan luka yang perlahan mulai sembuh. Dalam perjalanan pulang, aku merenung. Aku membayangkan wajah Faiza Soraya, ibu yang kehilangan nyawanya dalam tragedi yang seharusnya tidak terjadi. Aku membayangkan anaknya, yang hampir dihancurkan oleh kebohongan orang dewasa. Aku membayangkan saudara Faiza, yang kini harus menghadapi konsekuensi dari dendam lama yang akhirnya meledak menjadi tragedi nyata. Aku menyadari satu hal yang selalu aku pelajari dalam kasus-kasus panjang, kebenaran tidak selalu nyaman. Kebenaran tidak selalu bisa memuaskan semua pihak.
Kebenaran seringkali pahit, dan terkadang terlalu rumit untuk diterima oleh hati manusia biasa. Tapi kebenaran selalu membutuhkan keberanian. Keberanian untuk menghadapi fakta, keberanian untuk menahan ego, dan keberanian untuk menegakkan keadilan meski harus menentang tekanan dari segala arah. Malam itu, di ruang kerja, aku menatap papan kasus yang kini penuh catatan final. Setiap garis merah, setiap foto, setiap bukti, semuanya membentuk satu kesatuan. Sebuah kesatuan yang menunjukkan bahwa pengakuan seorang anak hanyalah permukaan dari permainan yang lebih besar, dan bahwa di balik permainan itu, ada tangan-tangan dewasa yang harus bertanggung jawab. Aku menulis catatan terakhir, anak itu akan mendapatkan pendampingan psikologis jangka panjang, proses hukum akan berjalan sesuai prosedur, dan keluarga yang tersisa harus belajar menerima kenyataan pahit. Semua harus tertulis agar tidak ada yang bisa mengubah fakta lagi. Namun di balik catatan resmi, aku menulis pula satu catatan pribadi, kebenaran ini lahir dari keberanian. Keberanian seorang anak untuk tetap mengatakan sedikit yang ia tahu, dan keberanian seorang penyidik untuk tidak membiarkan sistem menutup mata. Dunia akan terus bergerak, tetapi aku percaya, setidaknya satu jiwa telah diselamatkan dari kebohongan yang mematikan. Aku pulang malam itu dengan rasa lega yang berat. Bukan karena kasus selesai, tetapi karena langkah kecil kebenaran telah menembus dinding kebohongan yang selama ini menahan seorang anak dan menutupi seorang pelaku dewasa. Di rumah, aku menatap jendela. Kota bersinar dengan lampu-lampunya, seolah tidak menyadari tragedi yang terjadi di salah satu sudutnya. Namun aku tahu, kebenaran tidak selalu membutuhkan sorotan. Ia hanya membutuhkan orang yang bersedia menegakkannya, walau dunia tidak melihat. Aku menutup mata sejenak dan membiarkan malam menyelimuti. Kasus Faiza Soraya adalah pengingat pahit bahwa dalam setiap keluarga, rahasia bisa menjadi senjata, dan bahwa kadang, anak-anaklah yang menjadi korban pertama dari perang yang tidak mereka pilih. Namun aku juga belajar satu hal yang lebih penting, bahwa kebenaran, meski terlambat dan pahit, selalu bisa menemukan jalannya. Aku menarik napas panjang, menatap papan kasus terakhir yang kini kosong. Tidak ada garis merah yang tersisa. Hanya keheningan. Keheningan itu bukan lagi mengandung rahasia, tetapi menyimpan pelajaran. Dan aku tahu, pelajaran itu akan selalu menemaniku dalam setiap langkahku selanjutnya sebagai Kombes Budi, seorang penyidik yang tidak pernah berhenti mengejar kebenaran, meski harus menghadapi badai dari segala arah. Di saat itulah aku sadar, meski dunia terus berjalan, meski orang-orang melupakan, meski anak itu harus berjuang pulih dari trauma, keadilan kecil itu telah ditegakkan, dan kebenaran telah menang, walau dengan cara yang lambat, sulit, dan sangat manusiawi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah panjangnya penyelidikan, aku tersenyum dengan tenang. Karena aku tahu, anak itu selamat, kebenaran muncul, dan meski luka tidak hilang, masa depan masih bisa dibangun. Kasus Faiza Soraya berakhir. Namun pelajarannya akan terus hidup. Bahwa dalam dunia penuh rahasia dan kebohongan, keberanian dan ketekunan selalu menjadi cahaya yang paling terang.